Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah media Aswaja dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu diberi kekuatan iman dan Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari ini Al-Fagir Muhammad Faiz Khalili mendapatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa sahabat-sahabat kami yang bertanya kepada kami, dari jamaah-jamaah kami, dari majelis-majelis kami, baik secara langsung, lihat telepon, WA ataupun DM, bertanya kepada kami tentang penafsiran satu hadis tentang apakah benar ada orang yang bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan apakah benar ada orang yang yaqadhah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqadhah dalam artian jadi kedudukan bertemu dengan Rasulullah itu ada tiga. Di dalam tasawuf, di dalam kitab-kitab hadis disebutkan ada tiga. Yang pertama ada derajat manam, mimpi. Jadi ada orang mimpi Rasulullah nih, mimpi Rasulullah. Yes, itu banyak terjadi. Yang kedua ada derajat fahwaniyah. Fahwaniyah ini antara tidur dan jaga. Itu ada. Yang terakhir ada yang namanya yaqadhah. Yaqadhah itu apa? Bertatap langsung dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan sedikit kami jelaskan tentang hal perkara ini. Apakah ada dalil hadis yang menyatakan bahwasanya ada orang yang mimpi Rasulullah? Nah, apakah ada hadisnya? Ada. Disebutkan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Cuman kitab yang Al-Fagir baca sekarang adalah kitab Faidul Qadir, syarah daripada kitab Jami'us Shaghir Imam As-Suyuti radhiyallahu an. Di situ ada hadis di bab mim, di situ disebutkan man ra'ani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga pernah Al-Fagir terima dari Maha Guru Al-Fagir yang mulia Samahatul Ustaz ada ilallah Al-Habib Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wa la yatamatsalu syaitanu bi. Di dalam hadis yang lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah kedudukannya hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga bahwasanya hadis ini ada di dalam kitab beliau. Artinya siapa orang yang bertemu dengan aku di dalam tidurnya, atau dengan kata singkatnya, siapa orang yang bermimpi aku di dalam tidurnya, fasayaroni fil yaqadhah, maka orang ini akan bertemu dengan aku fil yaqadhah, dalam keadaan terjaganya. Lah di sini para ulama berbeda pendapat. Yang menjadi perbedaan pendapat bukan di dalam mimpinya. Kalau di dalam masalah orang bisa bermimpi Rasulullah, ittifaq para ulama percaya. Para ulama meyakini hadis ini bahwasanya memang mimpi Rasulullah itu bisa. Bahkan dalam satu malam orang bermimpi Rasulullah itu bukan satu, bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang dalam waktu bersamaan mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, karena seperti ketika umat Islam mereka membaca Maulidu Rasulullah, ketika sampai kepada Mahalul Qiyam, ketika telah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika Mahalul Qiyam, maka disebutkan oleh ahlul mukasyafah, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang hatinya bersih, ulama-ulama yang mendapatkan mukasyafah dari Allah, terbukanya mata hati, terbukanya tabir, mereka melihat kehadiran daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apabila di seluruh dunia
mengadakan maulidu Rasulullah di waktu yang bersamaan, dan seluruhnya itu akan dihadiri oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mustahil apabila ada 1, 2, 3, 1000, 2000, 10.000, 20.000, 100.000, bahkan seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan mereka bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang mustahil ya akhi. Jadi di dalam hal mimpi tidak ada perbedaan para ulama. Tidak ada perbedaan, itu sudah muttafaqun alaih. Para ulama berkeyakinan bahwasanya umatnya Rasulullah, meskipun mereka tidak bisa bertemu dengan Rasulullah secara di zaman beliau, Allah berikan satu keistimewaan bagi kita, bisa berjumpa dengan Nabi kita di dalam tidur kita, di dalam mimpi kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Tergantung kecintaan kita, kesambungan hati kita dengan Rasulullah. Kalau tidak ada sambungan dengan Nabi, tidak ada kecintaan di dalam hati dengan Nabi, jangan harap bisa bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah di sini adalah fasayaroni fil yaqadah. Bisakah orang ini bertemu dengan Rasulullah secara terjaga? Padahal Rasulullah sudah meninggal. Secara terjaga apakah bisa mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian pendapat ulama mentakwilkan kalimat fil yaqadah. Fasayaroni fil yaqadah. Para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar di dalam syarah dari Sahihul Bukhari, beliau menyatakan bahwasanya ketemunya itu nanti di yaumil qiyamah. Jadi bukan di dunia, tapi ketemunya nanti di yaumil qiyamah. Kita akan bertemu dengan Rasul di yaumil qiyamah. Begitu makna daripada hadis itu. Atau bisa jadi makna ini masih ditakwil lagi. Maksudnya fasayaroni fil yaqadah itu masih bisa ditakwil lagi, diartikan lagi yang dengan yang lain, sifatnya Nabi atau yang lainnya. Namun ulama-ulama kita, salafun soleh kita, para aulia kita, bukan 1, bukan 2, bukan 3, akan tetapi banyak sekali ulama-ulama kita, wali-wali besar, tokoh sufi-sufi kita yang mereka menyatakan yaqadah dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di antaranya adalah Al-Imam Abi Hasan Asyadili. Abi Hasan Asyadili menyatakan lau hujiba anni tarfata'in ma'addatu nafsi musliman. Andai kata aku sesaat saja mataku dihijab oleh Allah, hatiku dihijab oleh Allah, tidak bisa melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'addatu nafsi musliman. Aku tidak akan pernah menganggap diriku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang Islam. Kenapa? Karena beliau selalu berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa ulama, bahkan banyak ulama yang ketika mereka ditanyakan satu permasalahan, mereka mengatakan kepada umatnya, mereka mengatakan kepada si penanya, tunggu sebentar. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, tunggu sebentar. Hatta sa'altu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunggulah sebentar sampai aku bertanya tentang permasalahanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu kitab yang bernama Al-Misbahud Dhullam. Di situ ada puluhan kisah para aulia, para habaib kita, para aulia, para salaf kita, yang mana di dalamnya mereka berjumpa manaman, baik di dalam mimpi au yaqadatan atau secara terjaga berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak pertentangan di dalam itu, hal ini akan tetapi ini dibuktikan bahwa itu benar-benar terjadi oleh kisah-kisah yang mutawatir, kisah-kisah yang sebenarnya, kisah-kisah yang telah diceritakan oleh para aulia, para imam-imam, para salafun soleh kita.
wala yatamadul syaitanu bi, dan tidak mungkin setan bisa menyerupai aku, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ya ikhwani, para sahabat dakwah media Aswaja, yang pertama, mimpi Rasulullah itu bisa. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa, dan itu didasari dari sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ro'ani fil manam, siapa yang bermimpi aku di dalam tidurnya, melihat aku di dalam tidurnya, fasayarani fil yaqadah. Jadi yang pertama, mimpi Rasulullah bisa, dan di saat yang sama meskipun jutaan orang bermimpi Rasulullah, itu bisa, dan itu mungkin terjadi, dan itu sangat bisa terjadi, bukan mustahil ya akhi. Orang sekian ribu orang pada saat yang bersama mimpi Rasulullah, itu bisa. Lalu yang ketiga, orang yaqadah, bahkan yaqadah, bertemu dengan Rasulullah dalam terjaga, itu bisa. Jadi tidak ada masalah di dalam bermimpi Rasulullah. Tidak ada penolakan di dalam mimpi Rasulullah, terkecuali orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah, yang hatinya digelapkan oleh Allah, yang hatinya dijauhkan oleh Allah daripada hidayah, dijauhkan hatinya daripada kenal siapa itu Muhammadur Rasulullah, siapa itu baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah kalau Anda ingin baca di dalam kitab Misbahul Dhulam, di situ diceritakan para aulia, para ulama yang beristighosah kepada Rasulullah, yang meminta kepada Rasulullah. Di antaranya ada tiga orang sufi, ada 3 orang imam, 3 orang aulia yang mereka ini ziarah kepada makbarah Rasulullah. Mereka berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berziarah, mereka bertiga telah kehabisan bekal. Mereka bertiga dalam keadaan kelaparan. Lalu mereka menyatakan di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami dalam keadaan lapar, kami dalam keadaan lapar, kami dalam keadaan lapar. Lalu mereka bertiga keluar dari makam Rasulullah, kembali ke tempat mereka menginap. Tidak lama dari itu, rumah mereka diketuk oleh satu orang. Ketika mereka buka, di situ yang datang adalah salah satu daripada keturunan cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang habaib yang datang. Dia membawa berbagai macam satu nampan yang di dalamnya terisi berbagai macam makanan. Ketika makanan telah diberikan kepada 3 orang imam ini, 3 orang ulama ini, mereka makan dengan lezat, dengan nikmat, mereka makan. Setelah mereka makan, mereka bertanya kepada orang yang mengantarkan makanan tadi, wahai Syekh, wahai Habib, bagaimana antum mengetahui bahwasanya kami bertiga dalam keadaan lapar? Apa kata si Habib tadi? Bagaimana aku tidak tahu kalau kalian dalam keadaan lapar, sedangkan barusan aku bermimpi datukku, aku bermimpi kakekku Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia memerintahkan aku untuk membawa makanan-makanan ini karena kalian bertiga telah mengeluh di dekat makamnya, kalian bertiga dalam keadaan lapar. Sehingga aku menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh datukku, apa yang telah disabdakan datukku di dalam mimpiku. Dan ini, cerita ini ada di dalam kitab Misbahul Dhulam. Jadi tidak mustahil ya akhi, tidak mustahil. Siapapun bisa bermimpi Rasulullah, tergantung apakah kita mau bertemu dengan beliau. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau bertemu dengan beliau? Apakah kita mau berjumpa beliau? Apakah dalam hati kita telah kenal siapa Muhammadur Rasulullah? Apakah kita telah tahu siapa Nabi Allah Muhammad? Apakah hati kita rindu kepada beliau? Coba tanya di dalam hati kita masing-masing, di dalam nurani kita masing-masing. Apakah di dalam nurani kita ada kecintaan kepada Maulana Muhammad? Ada kerinduan kepada Maulana Muhammad? Apakah di dalam hati kita mengenal siapa Rasulullah? Kita tahu siapa istri-istri Rasulullah, siapa cucu-cucu Rasulullah, siapa saudara paman-paman Rasulullah, siapa sahabat-sahabat Rasulullah. Apakah kita sudah kenal dengan hal itu? Di dalam kitab pembukaan muqaddimah kitab Fathul Mu'in, sebelum memulai bab fikih, sebelum memulai bab taharah,
sebelum memulai bab wudu, sebelum memulai bab solat, sebelum memulai bab-bab fikih yang lainnya, di pertama kali disebutkan wajib bagi kita mengenalkan tentang siapa Muhammadun Rasulullah, siapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk tahu, dan kalau kita sudah tahu, wajib kita memberitahu kepada anak istri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, sahabat-sahabat kita. Wajib hukumnya bagi kita mengenalkan siapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diwajibkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kenal Allah, maka tidak ada yang wajib kita kenali kecuali kecintaannya, nabinya, yaitu Muhammadun Rasulullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kami khususnya, dan juga bagi para sahabat-sahabat kami, baik dari sahabat-sahabat dakwah media Aswaja, sahabat-sahabat majelis, dan yang lain sebagainya, umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, dan juga mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat-umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, terakhir dari kami, jangan pernah bermain-main dengan Rasulullah. Jangan pernah bermain-main dengan satu manusia mulia ini. Hati-hati ya akhi, hati-hati. Jangan main-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.